Pada akhirnya, semua kembali pada satu hal yang selalu membuat banyak orang terdiam ketika membicarakan Lionel Messi. Bukan hanya ketika ia bergerak dengan bola di kakinya, bukan hanya ketika ia melewati lawan satu persatu, tetapi justru ketika ia diam. Karena di saat ia tidak banyak bergerak, They tell me that I'm never gonna make it. They want me to... Di lapangan, Lionel Messi seringkali terlihat seperti tidak sedang ikut bermain dalam arti biasa. Saat banyak pemain bergerak tanpa henti, saling berebut ruang dan menciptakan kekacauan di tengah tempo tinggi pertandingan, Messi justru sering terlihat tenang, seolah sedang membaca sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Publik sering menyebutnya dengan istilah alien, bukan karena berlebihan, tetapi karena cara ia memahami permainan memang terasa di luar kebiasaan manusia biasa. Bukan hanya soal teknik, bukan hanya soal kecepatan berpikir, tetapi soal kemampuan melihat momen sebelum momen itu benar-benar terjadi. Dalam situasi tertentu, Messi bahkan tidak langsung aktif terlibat dalam perebutan bola. Ia bisa terlihat diam, berdiri di ruang kosong, atau hanya mengamati pergerakan lawan dan rekan setimnya. Namun justru dalam keheningan itulah sesuatu yang berbahaya sedang terbentuk. Saat pemain lain sibuk mencari bola, Messi seringkali sibuk mencari jawaban. Di mana ruang akan terbuka? Kapan bek akan lengah? Di detik mana garis pertahanan akan pecah? Ia tidak bereaksi terhadap permainan. Ia seperti menunggu permainan itu sendiri jatuh ke dalam skenarionya. Dan ketika momen itu datang, semuanya berubah dalam sekejap. Satu sentuhan kecil, satu akselerasi singkat, satu pergerakan tanpa keraguan. Seperti pada situasi yang sering digambarkan publik ketika ia mencetak gol ketiga atau melengkapi hat-trick. Saat semua orang mengira permainan masih kacau, masih penuh tekanan dan masih tidak pasti, Messi tiba-tiba muncul dari ruang yang tidak terduga. Seolah ia sudah tahu lebih dulu di mana bola akan jatuh. Seolah ia sudah membaca alur sebelum semua orang menyadarinya. Itulah yang membuat banyak orang menyebut cara berpikirnya tidak manusiawi. Karena bagi penonton, apa yang terjadi terlihat seperti keajaiban instan. Namun bagi Messi sendiri, itu adalah hasil dari pemahaman ruang, waktu, dan pola permainan yang sangat tajam. Ia tidak perlu berlari tanpa arah. Ia tidak perlu terlibat dalam setiap duel. Ia hanya perlu berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Dan ketika momen itu datang, ketika seluruh pemain masih sibuk dengan kekacauan di sekitar mereka, Messi sudah selangkah lebih dulu di depan. Bukan karena ia lebih cepat secara fisik, tetapi karena ia lebih cepat dalam memahami arah permainan. Disitulah letak jeniusnya Messi. Bukan hanya pada kaki kirinya, tetapi pada cara otaknya bekerja membaca sepak bola seperti sebuah peta yang hanya bisa ia lihat sendiri. Ketika melihat momen-momen seperti itu dari Lionel Messi, banyak pelatih besar pun ikut dibuat terdiam. Dua di antaranya adalah Pep Guardiola dan Jose Mourinho, sosok yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai otak taktik paling tajam di sepak bola modern. Guardiola sendiri sudah sangat memahami Messi sejak lama, karena pernah bekerja dengannya di Barcelona. Ia tahu bagaimana Messi berlatih, bagaimana ia membaca ruang, dan bagaimana ia bisa mengubah pertandingan dalam satu momen kecil. Namun bahkan bagi Guardiola, ada situasi di mana Messi tetap terlihat tidak masuk akal, terutama ketika ia tampak seperti tidak terlibat, lalu tiba-tiba muncul untuk mencetak gol di waktu yang paling tepat. Sementara Mourinho, yang berkali-kali menjadi lawan Messi juga sering dibuat frustasi oleh hal yang sama. Dalam pandangan seorang pelatih seperti Mourinho, semua ruang harus bisa dikontrol, semua pergerakan harus bisa diprediksi, namun Messi seringkali merusak semua logika itu dengan cara yang sangat sederhana. Diam, menunggu, lalu menghukum dalam satu momen. Yang membuat keduanya heran bukan hanya golnya, tetapi cara terjadinya gol itu. Messi tidak selalu terlihat aktif sepanjang fase serangan.
Ia tidak selalu terlibat dalam build-up panjang. Kadang ia benar-benar terlihat menghilang dari permainan, berdiri di ruang kecil tanpa banyak sentuhan bola. Namun justru di saat itulah bahaya terbesar muncul. Ketika semua pemain fokus pada bola, Messi fokus pada ruang kosong. Ketika semua orang berebut posisi, Messi justru mencari celah yang tidak diperhatikan siapapun. Dan ketika semua orang mengira tidak ada apa-apa yang akan terjadi, ia sudah satu langkah lebih cepat ke momen penentu. Bagi pelatih seperti Guardiola dan Mourinho, hal ini sangat sulit dijelaskan dengan taktik biasa. Karena secara teori, sebuah tim harusnya bisa mengontrol pergerakan pemain lawan. Namun Messi seolah tidak bermain dalam sistem yang sama. Ia bermain dalam logika waktu yang berbeda. Itulah yang membuat mereka sering terlihat heran. Bukan karena mereka tidak paham sepak bola, tetapi karena apa yang dilakukan Messi seringkali melampaui perhitungan normal. Ia tidak selalu terlihat dominan, tidak selalu terlihat aktif, tetapi hasil akhirnya selalu sama. Muncul di momen paling penting dan mengubah pertandingan. Dan di titik itu, bahkan pelatih terbaik dunia hanya bisa mengakui satu hal, bahwa ada pemain yang bukan hanya bermain dalam taktik, tetapi bermain dalam intuisi yang hampir tidak bisa dipetakan sepenuhnya. Pep Guardiola. Saya sudah melatih banyak pemain hebat, saya sudah melihat berbagai sistem dan cara bermain. Tapi apa yang dilakukan Lionel Messi kadang tidak bisa dijelaskan hanya dengan taktik. Ia bisa terlihat seperti tidak banyak terlibat dalam permainan, lalu tiba-tiba muncul di momen paling penting dan mengubah segalanya. Itu bukan hanya soal teknik, itu soal pemahaman ruang dan waktu yang sangat luar biasa. Sebagai pelatih, Anda coba mengontrol semuanya, tapi Messi seringkali keluar dari kontrol itu dengan cara yang sangat alami. Jose Mourinho. Saya selalu percaya sepak bola adalah tentang detail, tentang organisasi, tentang disiplin taktik. Tapi Messi, dia membuat semua teori itu terlihat tidak cukup. Kadang Anda merasa sudah mengatur segalanya dengan benar, sudah menutup ruang, sudah mengontrol permainan. Lalu dalam 1 detik, dia muncul dan semuanya selesai. Itulah yang paling sulit, bukan karena Anda tidak siap, tetapi karena dia bermain dalam level insting yang tidak bisa diprediksi dengan taktik apapun. Messi bukan hanya pemain yang hebat, dia adalah masalah yang tidak pernah bisa diselesaikan sepenuhnya oleh manajer manapun. Pada akhirnya, semua kembali pada satu hal yang selalu membuat banyak orang terdiam ketika membicarakan Lionel Messi. Bukan hanya ketika ia bergerak dengan bola di kakinya, bukan hanya ketika ia melewati lawan satu persatu, tetapi justru ketika ia diam. Karena di saat ia tidak banyak bergerak, Messi bukan berarti tidak berbahaya. Sebaliknya, di momen itulah ia justru paling sulit dikendalikan. Ia membaca permainan, menunggu celah kecil yang tidak terlihat, dan mempersiapkan satu momen yang bisa mengubah segalanya dalam hitungan detik. Dan ketika bola akhirnya datang ke kakinya, semuanya sudah terlambat bagi lawan. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. Dan akhirnya kita sampai di penghujung perjalanan ini, Sobat Leo. Sebuah perjalanan panjang yang penuh emosi, penuh air mata, penuh tawa, dan momen-momen yang tidak akan pernah bisa kita ulang lagi. Dari setiap langkah di Piala Dunia, dari setiap detik ketika Lionel Messi menguasai bola, kita semua sadar bahwa ini bukan sekadar sepak bola. Ini adalah kisah terakhir dari seorang legenda yang benar-benar menutup buku sepak bola dengan cara yang hanya dia bisa lakukan. Messi bukan lagi sekedar pemain, dia adalah penutup era, penulis akhir dari cerita paling indah yang pernah ada di lapangan hijau. Kini, sepak bola seperti berhenti sejenak, bukan karena hilang, tapi karena semuanya sudah sempurna di titik itu. Kita tidak lagi mengejar siapa yang terbaik, karena kita sudah menyaksikannya sendiri. Kita hanya tinggal duduk, tersenyum, dan menikmati ulangannya di kepala kita masing-masing. GOAT Leo akan selalu menjadi rumah bagi Sobat Leo. Tempat kita mengenang setiap detik magis itu, setiap gol, setiap assist, dan setiap momen yang membuat kita berdiri tanpa sadar. Dan sebelum kita benar-benar menutup video ini, terima kasih Messi, karena sudah membuat sepak bola terasa seperti mimpi yang nyata. Terima kasih karena sudah menutup semuanya dengan cara yang tidak akan pernah bisa ditandingi siapapun. Dan untuk Sobat Leo,
Jangan sedih, karena legenda tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya berhenti bermain, tapi tidak pernah berhenti hidup di hati kita. Dan akhirnya, God Leo pamit. Sampai jumpa di kenangan berikutnya. Kumirawawau, Knai! Something that